Pernahkah kalian perhatikan? Ada dua jenis orang kaya di sekitar kita. Yang pertama, mobilnya mewah, jam tangannya mencolok, setiap weekend posting story di kafe mahal atau liburan ke luar negeri. Profil Instagramnya kayak katalog gaya hidup premium. Setiap bulan ada aja barang branded baru. Followernya ratusan ribu. Hidupnya terlihat sempurna. Yang kedua, mobilnya biasa aja, bahkan kadang naik motor. Pakaiannya sederhana, jarang posting. Kalau ketemu, ngobrolnya santai, nggak ada drama. Tapi, rumahnya ternyata beberapa. Punya usaha yang jalan terus. Tabungannya, cukup buat pensiun dini kalau mau. Nah, yang menarik adalah, orang pertama sering kita anggap berhasil. Orang kedua, kita sering nggak sadar dia punya apa. Dan kalau kalian perhatikan, terutama kalau tinggal di kota besar atau punya teman lintas latar belakang budaya, ada satu pola yang cukup sering muncul. Banyak orang dari keluarga atau komunitas Tionghoa yang hidupnya terlihat biasa-biasa aja. Tapi pas kita tahu lebih dalam, hartanya solid, usahanya jalan, investasinya produktif. Generasi ke generasi, stabilitas finansial mereka konsisten. Sementara banyak dari kita yang mungkin gajinya lebih besar atau terlihat lebih oke di permukaan, kok masih struggle dari bulan ke bulan. Masih khawatir soal dana darurat, masih pusing mikirin cicilan. Ini bukan soal siapa lebih baik atau lebih buruk ya, ini soal kebiasaan. Dan video ini bukan untuk glorifikasi satu ras, satu budaya, atau satu kelompok. Bukan juga untuk nyinyir atau merendahkan siapapun. Ini tentang mengamati pola kebiasaan finansial dan cara pandang terhadap uang yang bisa kita pelajari tanpa harus jadi orang lain. Karena kadang kita terlalu sibuk terlihat sukses, sampai lupa membangun kesuksesan yang sebenarnya. Kalau kita mau paham kenapa ada perbedaan kebiasaan finansial, kita harus mulai dari nilai budaya, bukan sebagai stereotip, tapi sebagai pengaruh lingkungan yang membentuk cara pandang. Coba bayangkan kamu dibesarkan di keluarga yang sejarahnya pernah mengalami ketidakpastian ekonomi ekstrim, perang, migrasi, mulai dari nol di negara orang. Apa yang jadi prioritas orang tuamu? Bukan gengsi, bukan validasi sosial, tapi keamanan keluarga. Di banyak keluarga yang punya nilai seperti ini, uang bukan dilihat sebagai alat untuk terlihat berhasil, tapi sebagai alat untuk melindungi orang-orang yang kita sayang. Jadi ketika ada uang lebih, pikirannya bukan, wah beli mobil baru biar kelihatan naik kelas. Tapi simpan dulu, siapa tahu ada yang sakit, siapa tahu usaha butuh modal tambahan, siapa tahu anak butuh biaya pendidikan lebih. Ini bukan pelit, ini kehati-hatian yang dipelajari dari pengalaman kolektif. Terus ada satu lagi yang menarik, konsep menanam pohon yang bayangannya baru bisa dinikmati anak cucu. Keputusan finansial bukan dibuat untuk bulan depan, tapi untuk 10 tahun, 20 tahun, bahkan generasi berikutnya. Contoh sederhana, beli tanah. Mungkin sekarang tanahnya masih kosong, nggak bisa dipamerin, nggak ada yang tahu. Tapi 15 tahun kemudian, harganya naik berkali lipat, dan anak-anaknya dapat warisan yang produktif. Bandingkan dengan pola pikir jangka pendek. Gaji naik, langsung upgrade gaya hidup. Upgrade mobil, upgrade rumah cicilan, upgrade gadget. Tapi 5 tahun kemudian masih gitu-gitu aja. Bahkan kadang malah jadi lebih sempit karena cicilan terus bertambah. Ini bukan soal pintar atau enggak, ini soal horizon waktu. Berapa jauh ke depan kita bikin keputusan. Terus kamu pernah dengar eksperimen marshmallow? Anak-anak dikasih satu marshmallow, dibilang kalau kamu nggak makan sekarang, nanti dapat 2. Anak yang bisa nahan, ternyata kehidupannya lebih stabil secara finansial dan emosional di masa depan. Nah, ini prinsip yang ditanamkan sejak kecil di banyak keluarga yang punya kebiasaan finansial kuat. Tunda keinginan sesaat demi hasil yang lebih besar nanti. Bukan berarti nggak boleh senang-senang, tapi kesenangan itu direncanakan, bukan impulsif. Contoh, oke, tahun ini target nabung sekian. Kalau tercapai, kita liburan. Tapi liburannya ya sesuai budget yang udah disiapkan. Selain itu, ini yang paling penting. Di banyak budaya, kekayaan itu private, bukan untuk dipajang. Kenapa? Karena keamanan. Semakin terlihat kaya, semakin jadi target. Target pemalakan, target pinjaman, target iri dengki. Kedua, fokus. Kalau sibuk pamer, energi habis buat jaga image. Padahal energi itu bisa dipakai buat bangun lebih banyak. Ketiga, respect. Di beberapa nilai budaya, orang yang pamer dianggap kurang matang. Orang dewasa yang bijak nggak perlu validasi dari luar. Jadi mereka milih, diam, kerja, bangun. Bukan karena mereka pelit atau nggak suka senang-senang, tapi karena prioritasnya beda. Oke, sekarang kita masuk ke kebiasaan konkret yang sering nggak kelihatan dari luar, tapi dampaknya luar biasa dalam jangka panjang.
1. Prioritas pada aset, bukan gaya hidup. Ini satu perbedaan mendasar. Coba pikir, kalau kamu punya uang 200 juta, kamu mau beli apa? Opsi A, DP mobil baru biar kelihatan upgrade. Opsi B, beli kios, kontrakan, atau modalin usaha kecil yang bisa hasilin passive income 3-5 juta per bulan. Banyak orang milih A, karena mobil itu terlihat, teman-teman tahu, keluarga tahu, IG story bagus. Tapi orang dengan pola pikir aset milih B, karena kios itu menghasilkan, dan hasilnya bisa dipakai buat beli mobil nanti tanpa cicilan, tanpa beban. Ini bukan teori, ini praktek. Ada teman saya, usaha kecil, motor aja masih bebek, tapi dia punya 3 kontrakan rumah. Setiap bulan dapat 15 juta bersih tanpa ngapa-ngapain. Gajinya dia pakai buat hidup dan investasi lagi. Uang sewa ditabung dan diputar lagi. Sekarang dia umur 38 tahun, udah punya 7 pintu kontrakan. Dia masih naik bebek, tapi dia bisa pensiun kapan aja kalau mau. Bandingkan dengan teman seangkatannya yang beli mobil cicilan 8 tahun, rumah KPR 15 tahun. Gajinya habis buat bayar cicilan. Umur 38, masih kerja keras, belum punya passive income sama sekali. Yang satu punya aset yang bekerja untuknya, yang satu punya barang yang harus dia bayar terus. Kedua, fokus membangun usaha dan arus kas. Kebiasaan lain yang kuat, mereka suka bangun usaha, sekecil apapun. Bukan harus jadi pengusaha besar, tapi punya sesuatu yang bisa jalan sendiri. Contoh, jualan online kecil-kecilan, punya warung atau toko kelontong yang dikelola keluarga, jadi supplier barang ke toko lain, punya bengkel kecil atau jasa servis. Poinnya bukan omsetnya gede, poinnya adalah mereka biasa mengelola arus kas, uang masuk, uang keluar, margin keuntungan. Dan skill ini yang buat mereka paham mana pengeluaran yang produktif, mana yang konsumtif. Sementara banyak dari kita karena cuma kenal gaji bulanan, jadi nggak peka terhadap arus kas. Jadinya, gaji masuk tanggal 1, kemudian langsung habis tanggal 10. Nggak tahu kemana uangnya, nggak ada sistem. Nah ini yang sederhana tapi powerful banget. Nabung bukan sisa, tapi prioritas. Kebanyakan orang nabung begini, gaji, kemudian bayar ini itu, dan sisanya ditabung. Masalahnya, sisanya sering nggak ada. Sementara mereka yang stabil finansialnya, nabung begini, gaji dapat dan langsung pisahkan 20-30% buat tabungan atau investasi, dan sisanya baru buat hidup. Dan ini konsisten, nggak peduli lagi pengen apa, nabungnya jalan terus. Setelah beberapa tahun, uang itu udah gede, dan karena udah gede, bisa dipakai buat hal produktif, beli aset, modalin usaha, atau investasi jangka panjang. Terakhir ini yang paling susah buat banyak orang. Nggak peduli orang mikir apa. Mereka nggak beli barang karena teman-teman punya. Mereka nggak liburan karena FOMO lihat story orang. Mereka nggak upgrade lifestyle karena takut dibilang pelit. Kenapa? Karena mereka tahu bedanya antara terlihat kaya dan benar-benar punya. Dan mereka milih yang kedua. Ini freedom sejati. Nggak perlu buktiin apa-apa ke siapa-siapa. Sekarang kita sampai di inti masalahnya. Kenapa kebiasaan finansial mereka bisa konsisten? Karena definisi sukses mereka beda. Sukses itu stabilitas jangka panjang. Buat banyak orang, sukses itu punya mobil bagus, rumah besar, liburan ke luar negeri, dan punya barang branded. Tapi buat mereka yang pola pikirnya fokus jangka panjang, sukses itu bisa hidup tanpa cemas soal uang. Punya aset yang terus bertambah nilainya. Anak-anak nggak perlu struggle kayak dulu. Bisa bantu keluarga kalau ada yang kesusahan. Lihat bedanya. Yang satu punya motif eksternal, butuh diakui orang lain. Yang satunya dilandasi motif internal, yaitu cukup diri sendiri dan keluarga yang tahu. Sukses itu juga sama dengan memiliki kemampuan untuk menjaga keluarga. Di banyak budaya, kamu dinilai sukses kalau keluargamu terlindungi. Bukan cuma finansial, tapi juga secara emosional dan sosial. Makanya, mereka rela hidup sederhana asal anak bisa sekolah bagus. Rela nggak liburan asal orang tua bisa berobat dengan layak. Rela nggak ganti HP asal usaha bisa jalan dan karyawan tetap digaji. Dan definisi sukses juga berarti keberlanjutan usaha yang jalan lintas generasi. Banyak usaha keluarga yang udah puluhan tahun. Toko, pabrik kecil, distributor, kontrakan, bengkel. Kenapa bisa bertahan? Karena mereka nggak ambil untung semua buat foya-foya. Sebagian besar keuntungan diputar balik ke usaha. Beli mesin baru,
tambah stok, renov toko. Mereka lihat usaha itu bukan sebagai sapi perah, tapi sebagai aset hidup yang harus dijaga dan dikembangkan. Dan generasi berikutnya, mereka diajarin dari kecil cara kelola usaha itu. Jadi ada transfer knowledge, bukan cuma transfer uang. Oke, sampai sini mungkin kalian mikir, wah masuk akal sih. Tapi kok susah banget yang ngelakuinnya? Benar, susah. Dan ini alasannya. Pertama, tekanan sosial dan budaya konsumtif. Kita hidup di zaman di mana nilai seseorang diukur dari apa yang dia punya. Dari SMP, kita udah diajarin, yang pakai iPhone lebih keren dari yang pakai Android murahan. Pas kerja, yang mobilnya bagus lebih dihargai. Pas nikah, yang resepsinya mewah lebih diingat. Kita diserang terus-menerus sama pesan, konsumsi sama dengan status. Kedua, pengaruh media sosial. Instagram, TikTok, YouTube, semua platform ini memicu comparison trap. Kita lihat orang lain pamer, liburan mewah, beli mobil baru, makan di resto mahal. Dan otak kita langsung mikir, kok gue nggak kayak gitu? Padahal, kita nggak tahu di balik layar. Mungkin itu hasil utang, mungkin itu endorse, mungkin mereka sebenarnya struggle, tapi pintar edit kehidupan. Tapi kita nggak lihat itu, yang kita lihat cuma versi glamornya. Dan itu bikin kita ngerasa ketinggalan, bikin kita pengen ikutan, bikin kita belanja demi validasi, bukan demi kebutuhan. Ketiga, lingkungan pergaulan. Kalau teman-teman kita suka hangout di tempat mahal, kita pasti ikutan. Kalau enggak, dikira pelit. Kalau teman-teman pada ganti HP setahun sekali, kita jadi malu pakai HP lama. Kalau lingkungan kerjaan biasa bahas mobil dan gadget baru, kita jadi pengen ikutan upgrade. Peer pressure itu nyata dan sangat-sangat kuat. Keempat, keinginan terlihat berhasil lebih cepat. Terakhir, kita pengen cepat kelihatan sukses, pengen cepat dihargai, pengen cepat diakui. Padahal, kekayaan sejati itu dibangun perlahan, butuh waktu, butuh kesabaran, butuh konsistensi. Tapi ego kita nggak sabaran, jadi kita milih jalan pintas, beli barang mahal meskipun harus ngutang. Terlihat sukses sekarang, urusan belakangan nanti. Dan ini yang bikin kita terjebak. Jadi, kenapa orang China jarang pamer tapi hartanya banyak? Bukan karena mereka punya keajaiban finansial, bukan juga karena mereka lebih pintar atau lebih beruntung, tapi karena mereka punya cara pandang yang beda terhadap uang. Uang bukan untuk dipajang, uang untuk melindungi keluarga, uang untuk bangun masa depan, uang untuk memberi pilihan. Dan cara pandang itu dibentuk dari nilai budaya, pengalaman kolektif, dan kebiasaan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Apakah kita harus jadi seperti mereka? Enggak. Tapi apakah ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil? Jelas ada. Kita hidup di dunia yang terus bisik-bisik ke telinga kita. Beli ini, beli itu. Kalau nggak punya ini, kamu nggak sukses. Tapi, kenyataannya, kekayaan sering tumbuh diam-diam, bukan di panggung. Orang yang benar-benar punya, mereka nggak perlu buktiin. Mereka sibuk bangun, bukan sibuk pamer. Ingat ini, yang terlihat belum tentu nyata, dan yang nggak terlihat belum tentu nggak ada. Fokuslah bangun fondasi. Pelan-pelan, satu langkah setiap hari. Suatu hari nanti, kamu bakal ngeliat hasilnya. Mungkin nggak kelihatan dari luar, tapi kamu tahu, keluargamu tahu, dan itu lebih dari cukup. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan yang paling penting, mulai dari sekarang. Mulai dari kecil, tapi yang penting, mulai dulu.